Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tanpa kedua nikmat ini, segala apapun yang kita lakukan, amalan-amalan apapun yang kita lakukan, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar, janganlah kalian kufur terhadap nikmatku. Dari ayat di atas bisa kita fahami bahwasanya salah satu keutamaan zikir adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa ingat kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah azza wa jalla." Alamatu hubbillah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hubbu dzikrillah, cinta terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu bughdillah, dan tanda benci kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bughdhu dzikrillah azza wa jalla, benci terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan cinta kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengingatnya. Dan ketika Allah mengingat hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya untuk cinta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata zikir secara etimologi diambil dari kata dzakara yadhkuru, yang artinya mengingat atau menyebut. Jadi zikir di sini bisa juga diartikan sebagai menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zikir ini adalah ibadah yang sangat mudah dilakukan, karena ibadah zikir ini tidak memerlukan tempat yang khusus. Akan tetapi sangat disayangkan kita selalu lalai untuk melaksanakannya, dengan alasan kita selalu disibukkan oleh urusan-urusan duniawi. Ya, padahal zikir ini tidak menghalangi sama sekali kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Amalan yang paling utama adalah ketika kalian menghadapi sakaratul maut, ketika maut menjemput kalian, lidah kalian dalam keadaan basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mar'u yamutu 'ala ma 'asha 'alaih." Seseorang itu akan meninggal dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya. Maka
Apabila seorang hamba mempunyai kebiasaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, malam, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak ketika maut menjemputnya, ketika ia menghembuskan nafas terakhirnya, lidahnya dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an juga pernah mengatakan, para penghuni surga nanti tidak akan bersedih oleh apapun kecuali disebabkan oleh waktu yang terbuang ketika di dunia tanpa diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita hidup di dunia ini jangan sampai urusan-urusan dunia menghalangi kita, membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan dalam surat Al-Munafiqun, Asta'idzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kalian, jangan sampai harta-harta kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, barang siapa yang anak-anaknya, harta-hartanya membuat dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Para mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak ketika kita menghadapi sakaratul maut nanti, ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir nanti, lidah kita dalam keadaan berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.